Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Tadi udah sarapan belum? Waktu berangkat? Belum. Ayo, siapa yang sudah? Oke, yang lain ada yang sudah? Belum. Oke, baik, Bapak juga belum sarapan kebetulan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kita masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Intan Dwi Listiani. Sakit. Safa Yunia Putri Rosyada. Diana Biladi Olivia. Mas Ayu Adinda. Rizka Adit. Sakit. Sakit semua ya ini. Ya. Rasanya ya. Rosa Zulmaida. Nova Dwiyanti. Ervin Putri Sundari. Izin kemana? Acara keluarga. Oke. Sela Zaimatul Rosyida. Dewa Wahyu Setiabulan. Ayu Alicia Monik. Ivanda Melia Putri. Afifah Wardah Aliesti. Nabila Putri Syahrani. Berarti yang nggak ada 3 ya. Hari udah tahu nggak apa yang mau dipelajari? Belum Bapak kasih tahu kemarin. Oke, sebentar ya. Kok nggak bisa ya proyektornya? Udah SMP, siapa yang udah SMP? Nah, ini udah bisa dibaca belum? Apa bacanya? Bisa dibaca? Apa bacanya? Keragaman budaya Indonesia. Betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar keragaman budaya di Indonesia. Oke, next. Nah, dari tujuan pembelajaran pada materi hari ini, Bapak harap itu kalian yang pertama bisa menjelaskan pengertian budaya dan keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, ada memberikan contoh keragaman budaya dari daerah masing-masing. Yang terakhir, menunjukkan sikap toleransi dan bangga terhadap keragaman budaya Indonesia. Oke, next. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, Bapak ingin tanya, apa saja sih yang kalian ketahui tentang budaya? Mungkin bisa katakan yang ingin menjawab. Mbak Marsha mungkin mau menjawab. Apa yang Mbak Marsha ketahui tentang budaya di Indonesia? Kesenian kita. Nah, betul, itu salah satu dari budaya juga. Ada yang lain yang ingin membantu menjawab? Upacara adat, Pak. Upacara adat, benar sekali. Pinter. Terus yang tadi Mbak Dea mau angkat tangan? Itu ciri khas daerah tertentu. Nah, betul. Sip, kerja pinter-pinter ya. Terus yang kedua ini, apakah budaya di daerah kalian itu sama dengan daerah lain? Di sini, nah, di sini ada yang dari daerahnya beda-beda? Yang ada dari Sidoarjo, angkat tangan. Ayo, nggak ada dari Sidoarjo. Dari Jombang, angkat tangan. Tuh, banyak dari Jombang. Yang dari daerah lain mana dari daerahnya? Beda nggak sama daerah Jombang kemungkinan? Budayanya? Ada yang tahu nggak dari mana budayanya? Betul, pintar. Yang ini? Bali. Kan udah pernah ke Bali? Sudah. Kapan terakhir ke Bali? Kemarin. Oke. Kalau yang ini dari daerah mana yuk? Aceh. Apa namanya? Sama. Pintar. Ini belum kasih materi udah tahu semua ya. Nah, ya
harus tidak. Nah, ini sebelum Bapak kasih penjelasan tentang materi, ada video. Ini minta tolong kalian cermati, nanti Bapak tanya kesimpulan dari video tersebut. Bentar ya. For thousands of years, people have cherished the many wonders Ayo diperhatikan yang belakang. inspiring histories of the land below the wind. Astounding relics from prehistoric times are testament to the wondrous age-old cultures. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to gather family members from all over the world. Rich architectural heritage, shaped by diverse cultural, historical, and geographical influences, recognized as one of Indonesia's true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily ceremonial life of the people, adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. As they are embodiment of the locals' way of life. Astounding cultural and historical diversity, where various cultures have crossed paths for many centuries. Impressive variety of numerous ethnic groups. An interwoven history of Indonesia's beautiful diversity. Cultural history unfolds in the landscape. Wonderful Indonesia. Nah, baik. Tadi udah lihat ya ininya videonya. Sudah. Nah, jadi sebelum itu Bapak ingin tanya, tadi isi dari video itunya apa? Ayo. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu banyak sekali keragaman budayanya? Tahu. Oke, nice. Nah, di sini ada pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem, agama, dan politik, arti istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
Jadi tadi sebelumnya kan Wak sudah berikan contoh-contoh dari keragaman budaya seperti budaya reog, tari saman, dan lain sebagainya. Nah, jadi budaya itu tidak perlu tentang suatu proses ataupun hasil interaksi dari suatu kelompok. Jadi budaya itu tidak dapat diartikan hanya sebagai suatu produk yang dihasilkan dari masyarakat tertentu. Jadi budaya itu bisa termasuk juga bagian dari seperti agama, politik, arti istiadat, bahasa, perkakas, pakaian dan sebagainya. Jadi kayak patung yang ada di Candi Borobudur itu juga termasuk dari budaya, yaitu dari peninggalan bangunan dan karya seni. Terus juga yang lain itu ada arti istiadat. Di sini ada yang budaya itu di daerahnya seperti kayak tasyakuran, tahlilan, ataupun pengajian-pengajian di daerah kalian. Ada nggak? Ada. Itu juga termasuk dari budaya. Ada lagi pakaian. Kalian tahu pakaian adat daerah masing-masing? Tahu. Tadi di Jombang tahu nggak daerah adatnya itu apa? Baju Tahu. adatnya apa? Kebaya, Pak. Kebaya. Itu Jombang apa Jawa? Baju adat. Soalnya di Jombang itu ada ciri khas berwarna merah sama hijau. Oke. Berarti kan ada ya apa namanya perbedaan-perbedaan budaya ataupun pakaian yang ada di daerah masing-masing. Ya. Next, ini ada menurut Casing tahun 1989, budaya adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu. Jadi, terbentuknya budaya ini itu karena adanya pola kebiasaan yang sama dari masyarakat-masyarakat tertentu. Jadi seperti kayak pengajian yang dilakukan terus-menerus selama beberapa generasi itu bisa menjadi bagian dari budaya. Terus pakaian adat itu juga bisa termasuk dari budaya karena dia sudah diwariskan dari masyarakat terdahulu sampai masyarakat sekarang. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ingin bertanya? Oke, next ya, kita next. Nah, di sini ada beberapa contoh budaya ataupun keragaman di suatu wilayah. Yang pertama ada bahasa daerah. Yang pertama ada susah ya ini. Yang pertama ada bahasa Jawa. Ada yang bisa bahasa Jawa? Tapi juga ada yang nggak bisa bahasa Jawa. Ini kalian dari Jawa semua? Iya. Kebetulan Bapak juga dari Jawa. Yang kedua ada bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Napa. Yang keempat ada bahasa Tegal. Ini beberapa bahasa yang ada di Jawa ya tentunya, di Pulau Jawa. Namun selain itu ada banyak sekali bahasa-bahasa di luar daerah, di luar Jawa, seperti bahasa yang ada di Minang, di Padang, di Aceh itu pasti memiliki bahasa yang berbeda. Tidak hanya bahasa tempat bahasa yang Bapak berikan contoh di sini. Yang kedua ada rumah adat. Yang pertama ada rumah gadang. Tahu nggak rumah gadang itu di mana? Asalnya? Nah, betul di Padang. Yang kedua ada rumah joglo. Ada yang tahu rumah joglo di mana? Ya, betul, rumah joglo itu di Jogja, tapi lebih tepatnya itu rumah adat khas Jawa Tengahan. Jadi seperti di Jogja, di Solo, dan lain sebagainya itu di Jawa Tengah itu banyak rumah joglo. Yang ketiga ada rumah honai. Ada yang tahu rumah honai di mana? Papua. Betul. Ini contoh rumah honai seperti ini. Yang tahu ini rumah adat Limas di mana? Oke, betul. Pintar-pintar ya. Yang berikutnya ada tarian tradisional. Yang pertama ada tari piring. Ada yang tahu tari piring dari mana? Surabaya. Nah, Minangkabau, parah Surabaya. Surabaya apa tariannya? Tari rimong. Jadi siapa yang benar ya? Ayo. Yang kedua ada tari saman. Tadi udah dijawab ya. Terus ada tari jaipong dan yang terakhir ada tari gambyong. Di Jombang ada nggak tarian tradisional? Apa tarian tradisionalnya? Bisa mencontohkan? Bang Onik bisa. Bang Onik bisa, oke nanti ya habis pelajaran. Nah, yang berikutnya ada pakaian tradisional. Ini yang pertama ada kebaya. Kan pernah pakai kebaya? Biasanya itu ya kebaya ini dipakai waktu hari-hari seperti hari Kartini atau hari-hari kebudayaan pada di Indonesia. Pakai apa? Nikah. Oh iya betul, dipakai nikah juga.
Kan pernah pakai ini buat nikah? Para. Jangan dulu, kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu baru nanti bisa menikah. Yang ketiga ada baju betabur. Ada yang tahu? Coba searching baju betabur ini dari daerah mana? Ini paling jarang ada di pengetahuan umum biasanya. Dari mana? Baju betabur? Surabaya. Dari Bengkulu. Betul. Sip. Yang terakhir ada Teluk Belanga. Ini coba searching lagi dari daerah mana? Dari Surabaya. Surabaya bahaya ya tari ini ya. Pakai tradisionalnya. Dari mana? Ayo Mbak Dona dari mana ini? Apa sih? Bentar Bapak. Iya, sip. Tuh, ini ada yang mau nyontohin lagi nggak? Dari keempat contoh ini ada lagi apa? Itu kan katanya di Jawa ya Pak bahasanya. Madura itu Jawa apa bukan? Nah. Masuk Pak. Ya, Madura itu kan ada di Pulau Madura. Namun Pulau Madura itu masih masuk ke provinsi Jawa. Jadi dari segi geografis kewilayahan mereka itu masih masuk ke provinsi Jawa. Cuma Jawa Timur lebih tepatnya. Cuma karena mereka itu mempunyai pulau sendiri dan juga memiliki suku sendiri, mereka itu tidak termasuk dari suku Jawa. Jadi mereka itu mempunyai suku sendiri, mempunyai bahasa sendiri. Pun mungkin di sana bahasa Madura itu memiliki banyak sekali ragamnya. Jadi seperti di Jawa kan ada bahasa Jawa di daerah Jawa Tengahan, daerah Jawa Timuran dan lain sebagainya. Jadi jika kita itu menilik lebih lanjut budaya-budaya Indonesia itu masih banyak sekali yang kita mungkin masih belum tahu dan juga belum familiar terhadap budaya-budaya tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa angkat tangan? Oke, kalau nggak ada, Bapak next ya. Oke, yang kedua ada kekayaan budaya Indonesia. Nah, jadi budaya Indonesia itu tidak luput cuma hanya di pakaian adat, baju adat ataupun bangunan-bangunan yang memiliki sejarah tertentu. Jadi ada seperti ini, makanan pun mereka juga memiliki ciri khas atau makanan khas budaya tertentu. Ini ada yang tahu es pisang hijau dari daerah mana? Dari Makassar. Nah, jadi makanan pun ini juga termasuk dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua ada wayang. Ada yang tahu wayang dari mana? Nah, wayang ini sebenarnya itu ada dari Jawa. Cuma ada beberapa juga wayang itu yang ada di Jawa Barat lebih tepatnya. Dan seperti wayang itu banyak. Ada wayang orang, wayang golek, wayang kulit, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Terus yang berikutnya ada tadi kisah dari batik tadi yang sudah disebutkan. Batik pun juga sebagai warisan budaya leluhur kita. Ada batik tulis, terus juga batik apalagi yang mau Cap. Nah, batik cap. Ada lagi yang mau menjawab batik apa? Itu jenis batiknya kan, tapi tekniknya kan berbeda-beda. Selain batik juga ada kain-kain yang ada di luar Jawa seperti songket, tenun yang ada di daerah Sumatera dan juga Sulawesi. Yang terakhir ada budaya sebagai ataupun bentuknya sebagai bangunan. Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus juga ada di Trowulan, di Mojokerto, Candi Tikus. Itu masih banyak lagi peninggalan-peninggalan dari segi bangunan yang ada di Indonesia. Next. Nah, di sini ada kandungan nilai dari budaya. Oke, jadi yang berikutnya ada kandungan nilai dari budaya. Yang pertama ada toleransi, yaitu menghargai perbedaan budaya tanpa memaksakan budaya sendiri kepada orang lain. Jadi ketika kita mempelajari budaya orang lain ataupun budaya dari daerah lain, kita tentunya juga pasti harus memiliki rasa toleransi yang tinggi ya. Jadi ketika kita itu ingin belajar budaya baru terhadap ataupun ketika teman kita itu mempunyai budaya yang berbeda, kita itu harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Ketika kita ingin menghargai budaya orang lain, tapi kita juga harus menghargai budaya diri kita sendiri. Yang pertama ada contohnya itu mengikuti upacara adat teman yang berbeda budaya dengan sikap menghormati.
Jadi ketika kalian tuh punya teman ataupun mempunyai keluarga yang memiliki budaya yang berbeda, itu kalian juga harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Jadi tidak boleh kayak menjatuhkan budaya teman ataupun budaya orang lain. Jadi walaupun kita punya budaya sendiri, kita juga tidak boleh menghakimi budaya orang lain. Yang kedua, rasa ingin tahu. Ada yang ingin membantu membaca? Nomor 2, Mbak Delna, minta tolong untuk dibaca. Baik, kelas 2 rasa ingin tahu. Sikap ingin mempelajari dan memahami budaya lain tanpa rasa superior. Contohnya juga, Pak. Ya, contohnya juga. Untuk contoh bertanya tentang makna pakaian adat atau makna tradisional daerah lain dengan sopan. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang budaya. Jadi rasa ingin tahu kalian itu bisa muncul ketika kalian itu mempelajari budaya-budaya dari luar. Jadi bertanya kalian ketika aktif itu juga sudah menumbuhkan rasa ingin tahu kalian ketika ingin belajar dari budaya luar. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia, merasa senang dan percaya diri memiliki banyak budaya lokal yang unik. Kan kira-kira bangga nggak kalau Indonesia itu mempunyai budaya yang banyak? Bangga. Kenapa bangga? Karena Karena banyak Unik. karena unik. Oke, ada yang lain? Karena apa? Karena bisa ini memamerkan ke dunia kalau Indonesia itu punya banyak ciri khas sama budayanya. Oke, betul, baik. Nah, benar. Jadi ketika kita mempunyai banyak budaya ataupun memiliki keragaman budaya di Indonesia itu, kita bisa menjadikan itu sebagai modal ataupun menjadikan itu sebagai langkah awal untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia itu bisa dilihat ataupun bisa diketahui oleh negara-negara asing. Seperti itu. Yang ini contohnya menggunakan batik saat acara formal atau mengenalkan budaya daerah saat lomba sekolah. Kalian pernah pakai batik? Pernah. Sekarang ada yang pakai batik. Jadi ketika kalian menggunakan batik itu jangan kok langsung kayak minder jadi kayak orang tua atau dan sebagainya. Itu sebagai bentuk kita itu bersyukur ataupun bangga terhadap budaya yang kita miliki. Yang keempat, menjaga dan melestarikan budaya, tidak malu mempraktikkan budaya sendiri serta ikut melestarikannya. Nah, di sini tadi kan sudah memberikan contoh kalau menggunakan batik itu sebagai rasa bangga. Nah, di sini kan tidak boleh kalau misalkan menggunakan batik itu kayak malu atau dan sebagainya. Seperti belajar tarian daerah, memainkan alat musik tradisional atau ikut festival budaya lokal. Ada yang bisa memainkan alat musik tradisional? Angklung, gamelan. Nah, kamu bisa main gamelan? Oh, pernah belajar. Nah, itu bisa dicontoh Mbak Derma ini mau belajar menggunakan alat musik tradisional. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Iya, apa Mbak Marta? Tadi kan budaya itu ada makanan ya Pak. Ya, betul. Nah, contohnya itu pecel itu termasuk budaya nggak Pak? Karena ada pecel Madiun dengan Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah pecel itu termasuk budaya? Pecel itu termasuk dari bagian budaya karena dia itu mempunyai ciri khas dari daerah masing-masing. Tadi seperti yang Mbak Marsha bilang kan ada pecel Madiun, pecel Nganjuk, ini ada juga pecel Ponorogo. Nah, jadi pecel ini juga bisa dikatakan sebagai budaya ataupun makanan khas dari daerah-daerah tertentu. Jadi ada makanan pecel khas Nganjuk. Ini juga mungkin kondimen ataupun bahan-bahannya itu berbeda dari pecel khas Madiun, dari khas Ponorogo juga. Mungkin rasanya sambal itu lebih manis atau lebih asin. Juga di Madiun juga mungkin berbeda. Jadi pecel itu memiliki khasnya masing-masing sesuai dengan daerah. Nah, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya. mau tanya, Ya. kan tadi kan dijelaskan mengenai tarian dan apa itu tadi ya. Nah sekarang kan banyak anak muda yang suka dance K-pop. Nah, terus kan tari tradisional ini kan kalau kebanyakan dance K-pop kan nanti kan kayak tidak disukai banyak remaja seperti ini. Nah, bagaimana Pak itu Pak? Nah, ya, pertanyaan bagus dari Bang Monik. Jadi, apakah
dance K-pop ya, yang dari Korea itu bisa mempengaruhi budaya tarian yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kalau dibilang secara logika ataupun realitanya itu pasti sangat mempengaruhi, karena kan dari budaya K-pop itu sangat masif ya masuk ke Indonesia, kayak drakor, terus ada boyband, girlband seperti itu. Nah itu pastinya pasti sangat mempengaruhi, karena kenapa? Kebanyakan anak-anak muda seperti kalian itu kan pasti lebih menyukai hal-hal yang baru ya, kayak budaya-budaya yang masih belum kalian ketahui dari mana asalnya ataupun seperti apa ininya. Terus juga kalau dilihat tari tradisional itu kayak lebih monoton ataupun lebih kebunuh-bunuhan. Nah itu kalau dari Bapak sendiri sangat penting bagi anak muda seperti kalian itu belajar atau mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi lebih tepatnya itu ketika kalian juga melihat ataupun suka terhadap budaya-budaya yang ada di luar, kan juga harus mengenal budaya kalian sendiri. Jadi setidaknya ya kalian itu tidak bisa ataupun tidak mau menari, itu kalian mengetahui dari mana asal budaya tari remong, tari gambyong, tari kecak, tari saman dan sebagainya. Jadi setidaknya itu kan mengetahui pengetahuan dasar terhadap tarian-tarian tersebut. Itu tidak lupa kan harus berusaha untuk belajar bagaimana menari tari gambyong, tari remong dan sebagainya. Jadi tidak hanya belajar ataupun menari dance yang ada di itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Bapak next ya. Udah. Nah, tibalah kita pada akhir pembelajaran. Ini Bapak ingin tanya karena kasih budaya yang tanya. Nih, apa budaya yang baru kamu ketahui hari ini? Saya ingin bertanya ke Mbak Ivanda. Jadi selama materi yang memberikan tadi, ada nggak budaya yang mungkin baru diketahui oleh Mbak Ivanda itu hari ini? Baju apa? Baju apa? Ada lagi dari Mbak Dia. Apa budaya yang baru ketahui hari ini? Iya yang tadi Mbak. Tadi apa? Dari yang saman. Oh, tadi baru tahu. Tadi Ya saman. soalnya kan apa yang dilihat di TikTok itu kan pakai hijab. Dan yang tadi itu nggak pakai gitu kan. Iya. Terus yang kedua, mengapa penting memahami keragaman budaya? Ada yang mau menjawab? Barusan mungkin mau menjawab. Karena keragaman budaya itu termasuk warisan yang dimiliki Indonesia. Jadi itu penting sangat kita untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Betul, benar sekali. Yang terakhir, ini yang bisa menjawab nanti Bapak kasih hadiah. Yang akhirnya. Pada pertemuannya, Bapak kasih hadiah. Sebutkan 3 contoh keragaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum Bapak ini jawaban, yang pertama itu harus ada tari tradisional. Yang kedua ada bahasa. Yang ketiga ada rumah. Ada yang bisa jawab? Angkat ya? Dari kalian dari demo Ya, tadi dulu dari mana? dari Jawa. Oke, yang kedua. Bahasa Jawa. Oke. Yang ketiga. Maksudku. Oke. Udah, tepuk tangan. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa minta Bapak ya. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya seperti tarian, pakaian adat, nama adat, bahasa dan tempatan tradisional. Dua, keragaman budaya merupakan identitas dan kekuatan bangsa yang harus dihargai dan dijaga bersama. Dengan memahami dan menghargai budaya yang berbeda, kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati. Penting bagi kita sebagai generasi muda untuk bangga dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Ini ada kata-kata dari Bapak, berbeda-beda tapi tetap satu, itulah perayaan bangsa kita. Nah, dari materi yang Bapak berikan,
ada nggak yang mau menyimpulkan selain dari yang sudah Bapak sebutkan di sini? Yang mau angkat tangan? Oke, Mbak Nova sepertinya mau angkat tangan. Iya, bisa disimpulkan. Atau mau maju ke depan, Mbak Nova? Saja ya. Bisa berdiri ya, Mbak Nova. Indonesia itu memiliki banyak beragam budaya, Bapak. Terus kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan budaya itu. Ya, sip. Tepuk tangan Mbak Nova. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Mbak Sela mungkin mau beri kesimpulan. Mbak Sela berikan kesimpulan ataupun insight yang tadi itu diterima ketika pembelajaran. Ya, itu aku beritahu. Jadi kesimpulannya ragaman budaya itu kondisi di mana masyarakat itu memiliki berbagai perbedaan budaya. Namun perbedaan tersebut itu dapat menjadi kekuatan yang perkaya dan memperkuat persatuan di Indonesia. Terima kasih. Hanya tepuk tangan. Jadi ya seperti yang tadi Mbak Sela sama Mbak Nova itu simpulkan, keragaman di Indonesia itu sangat banyak sekali, mulai dari suku, mungkin juga agama, arti istiadat. Jadi itu ketika kita mempelajari itu pasti sangat banyak dan juga sangat beragam. PR bagi kita semua itu sebenarnya adalah satu, mau belajar terhadap budaya kita masing-masing. Jadi setidaknya jika kalian itu tidak mengetahui budaya-budaya yang ada di luar Jawa ataupun yang pada tempat tinggal kalian, setidaknya kalian itu mempunyai atau mengetahui budaya dari asal daerah kalian, seperti dari Jombang, tadi ada di Sidoarjo, Mojokerto dan lain sebagainya. Itu kalian setidaknya itu mengetahui budaya dari daerah kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya hari ini? Iya. Mau pulang. Udah di sini aja, Pak. Kan habis ini ada pelajaran lagi nggak?